Halo teman-teman, selamat mendengarkan podcast terdengar. Halo teman-teman, ini podcast kedua gue ya. Kalau podcast minggu lalu itu tentang kebiasaan, kali ini masih ada hubungannya sama kebiasaan gitu. Kenapa sih kita tuh gak bisa rutin dalam menjalankan suatu aktivitas gitu kan? Kayak yang gue bilang sebelumnya, kayak kita cuma rajin di awal-awal doang melakukan hal tersebut gitu kan. Nah, ini ada hubungannya sama efektivitas. Jadi efektivitas itu adalah hasil yang kita dapatkan secara terus-menerus gitu. Nah, kalau di kebiasaan itu ada prinsip kebiasaan gitu kan. Di efektivitas juga ada, namanya juga sama, prinsip kebiasaan. Prinsip efektivitas. Maaf ya, salah. Nah, kalau prinsip efektivitas itu apa yang kita lihat akan mempengaruhi apa yang kita lakukan dan juga menentukan bagaimana hasil yang akan kita dapatkan. Nah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, tadi kan di awal gue udah bilang efektif itu mendapatkan hasil secara terus-menerus kan. Analoginya seperti gini, kayak gue punya cerita tentang seekor angsa emas. Jadi ceritanya gini, seorang bapak dan ibu yang tinggal di suatu tempat gitu. Kemudian mereka ini punya angsa gitu. Nah, tibalah nih angsanya itu bertelur, dan ternyata telurnya itu beda. Bukan telur kayak angsa biasanya, tapi telurnya emas. Karena beda, akhirnya bapak dan ibu ini kan senang gitu kan. Wih, telur angsanya emas, jarang-jarang nih. Nah, tapi ternyata mereka ini gegabah. Maksudnya gegabah tuh kayak, gue pengen dapat telur emas yang lebih banyak lagi. Padahal si angsa ini cuma bertelur cuma satu, tapi mereka ingin mendapatkan hasil yang lebih. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka ini membunuh si angsa ini. Siapa tahu gitu, ini angsa masih ada lagi telurnya, telur emasnya gitu kan. Ternyata setelah angsa ini dibunuh, mereka nggak dapet hasil apa-apa dong. Angsanya mati, dapet telur emas juga enggak. Nah, coba kalau misalkan mereka melihat angsa ini sebagai hasil yang bakal terus menerus kan, artinya mereka akan merawat angsa ini gitu kan, memberi makan, merawat. Jadi sehingga bukan hari ini aja mereka mendapatkan telur emas, tapi di hari-hari ke depan mereka juga bisa mendapatkan telur emas, karena itu tadi mereka merawatnya, bukan membunuhnya. Jadi contoh lagi, misalkan kayak ini gue ngambil dari contoh diri gue sendiri kan. Ketika itu gue kayak melihat pelajaran bahasa Arab itu menakutkan gitu. Jadi karena gue ngelihat bahasa Arab ini pelajaran yang menakutkan, akhirnya apa yang gue lakukan itu maksudnya kan berpengaruh tuh. Gue ngelihat bahasa Arabnya sebagai hal yang menakutkan, akhirnya berpengaruh tuh sama tindakan gue yang gue lakuin. Akhirnya kayak gue nggak suka gitu sama bahasa Arab, karena dari awal gue ngeliatnya udah nggak suka. Akhirnya gue jadi kayak nggak bisa terus gitu kan, dan hasilnya gue nggak bisa gitu kan. Beda kalau misalkan kalau kita melihat pelajaran bahasa Arab ya udah menyenangkan lah, menyenangkan kan. Terus akhirnya ya gue semangat lah kalau belajar bahasa Arab. Hasilnya gue dapet nilai bagus gitu. Jadi efektif ya, seperti itulah singkatnya teman-teman. Oh ya, sebenarnya gue tahu ini tuh dari materi ini, gue tahunya dari ketika gue menjadi relawan sebuah komunitas yang mana tugasnya adalah kayak memberi ini loh, bukan motivasi sih, kayak memberi arahan gitu ya kepada anak-anak di lapas ya, lapas anak itu, agar mereka lebih
yakin sama diri mereka sendiri, lebih pede sama diri mereka sendiri, dan lebih aware gitu sama diri mereka sendiri ketika mereka sudah keluar dari lapas gitu. Karena biasanya kan anak-anak yang sudah di lapas ini itu mendapatkan stigma negatif gitu kan, kayak oh dia dulunya di lapas, dan akhirnya itulah yang membuat anak-anak itu minder gitu, kayak insecure lah kalau bahasa sekarangnya tuh, kayak ya gue kayaknya nggak diterima nih di masyarakat gitu. Padahal ya enggak kok gitu, semua punya kesempatan yang sama. Nah itu tadi menarik tuh, itu juga sama kayak contoh lain tadi yang gue bilang anak-anak lapas itu. Contohnya adalah ketika kita melihat anak-anak lapas ini sebagai anak-anak yang berpotensi, mereka mungkin melakukan kesalahan di masa lalu, tapi mereka bukan berarti tidak memiliki masa depan gitu kan. Nah akhirnya kita lebih menghargai keberadaan mereka sebagai anak-anak yang dulunya pernah di lapas. Kemudian yang sikap yang kita lakukan kepada dia tuh ya baik gitu kan, nggak terlalu merasa yang harus ngejauhin atau gimana gitu kan. Nah nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah ya mereka juga feedbacknya naik lagi, oh ini orang baik sama kita, memperlakukan secara baik, nggak membeda-bedakan. Akhirnya mereka juga akhirnya welcome sama kita gitu. Kayaknya udah dulu ya, semoga minggu depan bisa lanjut lagi. Bye. Halo teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast terdengar.